ongoing thing. Mari kita simak bagaimana kelanjutan menggambar denah rumah sederhana bagi pemula part 2. Yang sebelumnya kita sudah menyelesaikan gambar denah, yaitu mulai dari garis as sampai ke garis kolom dan garis dinding dilengkapi dengan keterangan pembagian ruang beserta dimensi atau ukuran. Sekarang denah kita ini akan kita lengkapi dengan peletakan rencana kusen pintu dan jendela. Nah, tentunya langkah awal kita siapkan dulu layer untuk kusen pintu dan jendela. Ini sudah kita tambahkan layer kusen pintu dan jendela dengan warna dan ketebalan dan tipe garis. Maka kita pakai layer kusen pintu dan jendela. Oke, selanjutnya ini juga kita sudah menyiapkan tipe pintu dan jendela. Tipe pintu ada dua, P1 dengan lebar pintu 90 cm dan tipe P2 dengan lebar pintu 70 cm. Ini untuk pintu kamar mandi atau WC. Sementara untuk jendela kita siapkan tipe jendela J1, di mana jendelanya terdiri dari dua lubang jendela dengan lebar daun jendela 50 cm atau jendela double. Sementara J2 itu kita siapkan juga dengan ukuran lebar jendela sama dengan yang tadi 50 cm, tapi dia adalah merupakan jendela tunggal. Baik, langkah awal pertama kita siapkan dulu atau kita buat gambar rencana denah pintu dan jendela. Ini kita lengkapi jendelanya beserta pintu. Bagaimana cara menggambarnya? Pertama, kita gambar dulu ini. Bisa kita lihat, kita gambar dulu, yaitu bagian kusen yang terpotong seperti ini. Langkah membuatnya adalah kita menggunakan perintah rectangle REC enter. Kita posisikan di sini, kita tarik ke atas. Kita kasih perintah shift dan angka 2 kita tekan secara bersamaan. Seterusnya kita lepas. Kita ketik ukuran kusen jendelanya 0.06, 0.15. Oke, maka menghasilkan seperti ini. Kita kembalikan ke kusen pintu jendela layarnya. Oke, kita segi 4. Selanjutnya untuk membuat spawning pintu atau jendela yang lekukan ini bisa kita buat menggunakan perintah garis polyline atau kita ketik PL. Kita ketik PL, kita mulai di sudut ini, kita ketikkan ketebalan daun pintu. Kita ambil polyline, kita mulai di sini, kita tarik ke samping, kita ketikkan 0.01, enter. Kita tarik ke atas, kedalaman spawning, setebal daun pintu atau jendela 4 cm, 0.04, enter. Terus kita tarik ke sini, enter. Kita lepas. Oke. Nah, ini kita
trim. Oke, ini juga bisa kita trim. Oke, nah ini sudah selesai. Oke, setelah itu ini kan masih terpisah. Nah, ini kita region, kita blok, kita region, klik region, kita blok, enter, maka dia sudah menyatu sama seperti ini. Ini untuk kusennya. Bisa kita pakai untuk jendela, bisa kita pakai untuk pintu. Nah, kita mulai yang kusen ini dulu, yang lebar 50 cm ya, dengan satu lubang. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita buat garis dengan perintah L. Ini kita tarik ke sini selebar 50 cm, kita masukkan nilainya 0,5, enter, kita enter lagi. Nah, seperti ini. Terus yang ini kusen sebelah tadi yang kita buat, kita mirror dengan perintah MI, enter. Kita cari titik tengah, kita klik, kita tarik ke bawah, kita klik lagi, enter. Maka selesai. Ini untuk jendela yang ini tadi. Selanjutnya, karena dia jendela, kita kasih perintah rectangle. Kita mulai di sini, kita tarik. Nah, itu dia. Oke, selesai. Terus yang ini garis pembantu tadi, yang ini yang tengah, kita pindahkan atau kita move ke sini, ke bawah, ke spawning jendela. Selesai. Nah, ini cara membuat rencana denah jendela yang akan kita letakkan nanti ke rencana gambar denah kita yang di sini, Oke. Nah, begitu juga untuk membuat jendela double. Jendela double ini sebenarnya bisa kita langsung jadikan dua. Nah, caranya bagaimana? Nah, tadi ini yang ini sama yang ini ya, bisa kita copy ke atas. Oke. Terus yang ini sebenarnya bisa sekalian kita copy tadi. Kita kopikan ke sini sekalian tadi ya. Terus ini kan ada satu lagi nih spawningnya. Nah, sama seperti tadi juga. Kita gunakan perintah polyline atau PL. Kita mulai di sini. Ya. Mulai di sini, kita tarik ke atas 4 cm 0.04, enter. Kita tarik ke samping arah ke dalam 1 cm 0.01, enter. Kita tarik ke bawah sampai di sini, enter. Setelah itu kita trim. Oke, kita trim. Ini kita trim. Nah, selesai. Nah, sama seperti ini tadi yang di atas. Ini dia. Ini. Ya. Ini. Baru yang ini kita tinggal mirror MI. Kita letakkan di tengah ini, kita tarik ke bawah, enter. Dah. Setelah itu baru kita kasih rectangle yang di sini, tarik ke sini. Selesai.
jendela tipe J2 sama seperti ini. Seperti ini. Dengan ukuran lebar masing-masing ini 50, ini 50. Selanjutnya untuk membuat rencana denah pintu sama lebih mudah daripada jendela. Misalnya ini ya, kita tinggal mengambil ini aja lagi. Kita ambil ini, kita copy, kita tarik ke tempat yang kosong. Misalnya kita letakkan di sini. Nah, ini misalnya kita letakkan di sini yang jendela tadi, kusen jendela. Karena pada prinsipnya kusen pintu dan jendela itu sama. Nah, ini dia, kita ambil, kita pindahkan. Kita buat garis kalau lebar daun pintu kita 90, maka kita ketik 0.9, enter. Nah, ini dia. Ini kita geser. Oke. Yang ini kita mirror, MI, enter. Cari titik tengahnya, klik, tarik, klik, enter. Nah, ini untuk kusen pintu. Misalnya ini kalau terhalang, kita pindahkan ke atas misalnya, atau ke samping boleh. Nah, sekarang kita memberi daun pintu. Daun pintu, kita tahu daun pintu itu ketebalannya 4 cm, lebarnya 90. Berarti kita kasih perintah nanti 4 cm dan 90. Sama perintah rectangle juga. Perintah rectangle, kita kasih enter atau backspace. Kita klik di sini, kita tarik ke bawah. Nah, perintah rectangle sama seperti tadi juga, shift angka 2 kita aktifkan secara bersamaan, kita tekan. Setelah itu kita lepas, kita ketik 0.04, 0.9. Oke. Nah, itu. Kalau dia berarah ke atas, bisa ini kita pindah, kita M aja, move. Ambil sudut yang paling luar atas, kita tarik ke bawah. Kita letakkan di sini. Nah, itu dia. Berarti ini pintunya bukaannya ke bawah. Atau kalau di denah itu bisa kita katakan bukaannya keluar. Nah, terus kita buat arah bukaan pintu menggunakan perintah ARC. Kita klik di sini di ujung pintu, kita bawa ke sini, kita klik juga di sini, kita ambil titik tengahnya, kita klik, selesai. Ini daun pintu, rencana kusen pintu dengan lebar ambang pintunya 90 cm. Ini arahnya ke bawah, ini dia. Nah, bisa kita gandakan menjadi beberapa daun pintu, bisa kita blok. Nah, bisa kita mirror, MI untuk menggandakannya. Kita klik di sini, kita tarik. Nah, menjadi dua daun pintu yang berlawanan arah. Yang ini bukaannya ke bawah, yang ini bukaannya ke atas. Begitu seterusnya. Tergantung kebutuhan. Ini juga bisa kita putar seperti ini. Ini diputar, ini dirotasi. Bagaimana caranya? Ini misalnya kita copy CO. Ini kita copy misalnya ke sini samping. Nah, kita blok, kita rotasi.
Kita kasih perintah setelah kita blok. Cara membloknya itu klik di sini, lepaskan klikannya, klik kiri, tarik ke atas, klik lagi. Nah, sehingga berwarna menjadi biru. Artinya sudah terselect semua. Kita ketik RO. RO itu rotate, rotasi, rotasi ya. Enter. Nah, kemana kita suka mau rotasinya? Misalnya kita rotasi di arah ke sini. Nah, seperti ini. Nah, itu dia. Sehingga dia sudah berubah arah. Bisa kita pindahkan ke sini. Oke. Nah, itu cara membuat kusen jendela, baik itu tunggal maupun double, termasuk juga membuat pintu. Kalau ukurnya 70, kita tinggal buat garisin 70. Nah, bagaimana menempatkan kusen pintu dan jendela ini ke denah? Ini kebetulan kita sudah coba tempatkan pintu utamanya ke denah dan juga jendelanya. Ada 2 jendela. Ini juga ada jendela, ini ada juga pintu. Oke, mari kita lihat. Kita pahami dulu bahwasanya di mana pintu itu akan kita tempatkan. Apakah dari sini atau dari sini? Nah, itu dulu. Kalau kita tempatkan dari arah sini, kita masuk ke kamar ini, maka yang tepat mana pintunya? Berarti yang tepat ini. Caranya bagaimana? Sama seperti tadi, kita klik, kita select pintunya, kita kasih perintah CO, enter, kita ambil sudut dari kusennya ini, kita klik, kita seret, aktifkan F8-nya untuk bisa dia diseret bebas ya, dipindahkan. Nah, kita tempatkan ini sudut kusen ini dengan sudut ini, pertemuan antara dinding dan kolom. Kita klik. Untuk melepaskannya, kita enter. Nah, ini sudah masuk di sini. Nah, kalau dia pintu ini di kamar tidur, berarti dinding pada pintu tidak ada lagi. Ya, kalau ada dinding mana bisa kita lewat. Oke, maka ini kita kasih batas, kita trim dindingnya, kita trim. Oke, nah seperti ini. Artinya antara lantai di kamar dengan lantai ruang di luar ini sama rata, sama tinggi permukaannya. Oke, nah sekarang kita menempatkan jendela. Misalnya kita harus paham jendela itu kira-kira di mana mau diletakkan. Apakah sebelah kanan bangunan, sisi seperti ini, sisi ini? Kalau di sisi ini, kita rencanakan jendelanya 1 jendela atau tipe J1, J2. Kita ambil ini, kita blok, CO, enter. Kita klik di sini bagian paling atas. Nah, kita tarik, kita seret ke sini. Nah, karena kita menempatkan jendelanya di sini, sudut ya. Oke, enter. Nah, jangan lupa ini diperhatikan, spawning jendela itu berada di luar, arah dinding luar. Jangan terbalik. Kalau terbalik berarti jendelanya dibuka ke dalam, salah. Ya. Jadi spawning penempatan daun jendela itu berada di luar. Sama juga dengan ini pintu. Kalau pintunya bukanya keluar, maka spawning pintunya di luar. Karena ini pintunya buka ke dalam, maka spawningnya di dalam. Ini spawning pintunya. Oke. Berarti kita tambah untuk jendela untuk kamar tidur yang ini.
Kita ambil yang ini. Kita tempatkan jendelanya di sini. Oke. Pindahkan move, kita klik di sini. Oke, ini kita hapus karena sudah tidak dibutuhkan. Oke, tersisa yang belum pintu kamar mandi. Oke, pintu kamar mandi sudah kita sediakan ini. Kita blok ini, kita copy, kita ambil sudutnya, kita tempatkan di sini. Oke, nah, oke, berarti pintu utama sudah, jendela depan sudah, jendela kamar depan sudah, pintu kamar tidur depan sudah, jendela ruang tamu, jendela keluarga. Karena jendela itu cukup berperan untuk memberikan penerangan ke dalam ruangan. Kamar tidur sudah ada jendela, sudah ada pintu. Dapur kita beri jendela 2. Terus kamar mandi WC ini kita potong garis dindingnya. Nah, karena kamar mandi atau WC ini lantainya lebih rendah daripada dapur, maka kita buat garis lantai di sini. Nih, kita hapus. Nanti bisa itu kita hilangkan garisnya dengan mematikan layar. Oke, berarti sudah lengkap pintu dan jendela daripada rencana denah yang akan kita selesaikan dengan mudah. Yang penting memiliki motivasi belajar yang kuat bagi pemula. Oke, selamat mencoba. Sekian untuk membuat gambar denah bagi pemula part 2. Nanti akan ada kita lanjutkan, kita sempurnakan gambar denah kita ini, yaitu menggambar denah bagi pemula part 3. Semoga bermanfaat. Salam SMK, SMK hebat, SMK luar biasa.